Apa yang dimaksud dengan data? Data merupakan kumpulan fakta yang didapatkan melalui pengamatan atau pencarian ke sumbernya, yang digunakan untuk membuat sebuah keputusan atau menyusun sebuah informasi. Data dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan dalam sebuah database. Data dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah data berdasarkan sumber data, data berdasarkan cara memperolehnya, data berdasarkan waktu pengumpulan, data berdasarkan jenis data, dan data berdasarkan sifat data. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibagi dua. Yang pertama adalah data internal, yang merupakan data asli yang menguraikan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Contoh dari data internal adalah data penjualan, data stok gudang, data pegawai, dan sebagainya. Yang kedua adalah data eksternal, yang merupakan data yang menguraikan situasi dan kondisi yang berada di luar organisasi. Biasanya data ini didapat dari hasil penelitian orang lain. Data eksternal memiliki dua jenis, yaitu data eksternal primer dan data eksternal sekunder. Berdasarkan cara memperolehnya, data dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data primer, yang merupakan data yang diambil atau dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian oleh seorang peneliti maupun organisasi. Contoh jenis data primer adalah data kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di PLN, yang mana data tersebut diperoleh dengan menyebarkan kuesioner ataupun wawancara secara langsung. Yang kedua adalah data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, namun sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai metode baik secara komersial maupun non-komersial. Contoh dari data sekunder adalah data jumlah warga di desa dan data APBN. Berdasarkan waktu pengumpulan, data dapat dibagi dua. Yang pertama adalah data cross-section, yang merupakan data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Misalnya, laporan penjualan per 17 November 2019, data pelanggan PT Maju Sukses bulan Agustus 2018, dan sebagainya. Yang kedua adalah data time series atau berkala, yang merupakan data yang mengabarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya adalah data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah dari tahun 2014 hingga 2019, jumlah pendaftar calon haji di Indonesia dari tahun ke tahun, dan sebagainya. Data memiliki dua jenis. Yang pertama adalah data kuantitatif, yang merupakan data yang berupa angka-angka. Contohnya adalah jumlah pengguna media sosial di Indonesia, data jumlah siswa di sekolah menengah pertama, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah data kualitatif, yang merupakan data yang berupa kata-kata yang mengandung sebuah makna. Misalnya adalah tanggapan masyarakat terhadap penggunaan plastik, juga mengenai tanggapan para ahli terhadap pengidap kanker, dan sebagainya. Data juga memiliki dua sifat. Yang pertama adalah data diskrit, yang merupakan data yang nilainya adalah bilangan asli, bukan berupa pecahan angka. Misalnya adalah data berat badan mahasiswa jurusan komunikasi, atau data jumlah kendaraan di Jakarta, dan sebagainya. Yang kedua adalah data kontinu, yang merupakan data yang nilainya ada pada interval tertentu, atau berada pada nilai yang satu ke nilai lainnya, yang mana nilainya bisa berupa pecahan. Contohnya adalah tanggapan masyarakat terhadap penggunaan plastik. Nilai data. Data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data, elemen, atau atribut. Contohnya adalah atribut nama pegawai menunjukkan tempat di mana informasi nama karyawan disimpan. Nilai datanya misalnya adalah komang, putu, dan lain-lain, yang merupakan isi data nama pegawai tersebut. Dalam pengolahan data, terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah tahap input, yang merupakan proses dilakukannya pemasukan data ke dalam komputer lewat media input atau input device. Yang kedua adalah tahap processing, yaitu proses pengolahan data yang sudah dimasukkan, yang dilakukan oleh alat proses yang dapat berupa proses perhitungan, perbandingan, pengendalian, atau pencarian di storage. Tahap yang terakhir adalah tahap output, yaitu proses penghasilan output dari hasil pengolahan data ke alat output, yaitu berupa informasi. Sistem secara sederhana didefinisikan sebagai himpunan dari sekelompok elemen-elemen yang mempunyai keterkaitan dan keterhubungan satu sama lainnya, dan kesemuanya itu membentuk satu kesatuan yang utuh. Terminologi subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Subsistem ini bisa fisik ataupun abstrak.
Subsistem sebenarnya hanyalah sistem di dalam suatu sistem. Ini berarti bahwa sistem berada pada lebih dari satu tingkat. Permisalan lainnya, mobil adalah suatu sistem yang terdiri dari sistem-sistem bawahan, seperti sistem mesin, sistem badan mobil, dan sistem rangka. Masing-masing sistem ini terdiri dari sistem tingkat yang lebih rendah lagi. Terminologi sistem. Terminologi sistem digunakan dalam berbagai cara yang luas sekali, sehingga sulit untuk mendefinisikannya dalam suatu pertanyaan yang merangkum semua penggunaannya dan yang cukup ringkas untuk memenuhi maksudnya. Pengertian sistem adalah sebuah kumpulan sumber daya yang berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Sebuah sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Sebuah sistem memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah komponen, boundary, environment, interface, input, output, proses, dan yang terakhir adalah objective and goal. Suatu sistem juga memiliki beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah sistem abstrak dan sistem fisik, sistem deterministik dan sistem probabilistik, sistem tertutup dan sistem terbuka, sistem alamiah dan sistem buatan, serta sistem sederhana dan sistem kompleks. Sebuah sistem juga memiliki sebuah daur hidup. Siklus hidup sistem adalah proses evolusioner yang diikuti dalam penerapan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. Siklus hidup sistem terdiri dari serangkaian tugas yang mengikuti langkah-langkah pendekatan sistem. Karena tugas-tugas tersebut mengikuti pola yang teratur dan dilakukan secara top-down. Siklus hidup sistem sering disebut sebagai pendekatan air terjun bagi pembangunan dan pengembangan sistem. Pembangunan sistem hanyalah salah satu dari rangkaian daur hidup suatu sistem. Meskipun demikian, proses ini merupakan aspek yang sangat penting. Sekian, terima kasih.